divaksin yaitu membuat tubuh seseorang kebal terhadap suatu penyakit. Orang yang divaksinasi memiliki kekebalan tanpa harus sakit dahulu, sedangkan orang yang tidak divaksinasi harus sakit dahulu baru kebal. Saat vaksin disuntikkan kepada tubuh kita, maka tubuh akan mengenali terdapat komponen atau virus, lalu kemudian tubuh akan merespon dengan membentuk antibodi sebagai pasukan kekebalan. Sehingga di masa mendatang saat seseorang terpapar oleh virus, maka ia sudah memiliki kekebalan. Vaksin apa saja yang telah mendapatkan izin dari BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Oleh karena itu, pada situasi pandemi sekarang, gunakan vaksin yang tersedia lebih dulu agar segera dilindungi. Seseorang dinyatakan lengkap divaksinasi apabila telah menerima 2 kali suntikan dengan jeda waktu 14 hari. Setelah itu pun masih dibutuhkan waktu agar kekebalannya timbul. Oleh karena itu, seseorang yang telah divaksinasi harus tetap menerapkan protokol 3M agar perlindungannya bekerja secara optimal. Rekomendasi di Indonesia saat ini menyatakan bahwa vaksinasi diprioritaskan bagi orang yang belum pernah terinfeksi COVID-19 karena dianggap telah memiliki kekebalan yang baik. Vaksinasi diutamakan kepada mereka yang sehat dan belum pernah mengalami COVID-19. Namun, informasi ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan penelitian yang ada, dan juga teman-teman yang akan divaksinasi tidak perlu melakukan tes PCR sebelum melakukan vaksinasi. Dari penelitian diketahui bahwa efek samping vaksin COVID-19 ini umumnya bersifat reaksi lokal dan akan hilang dalam waktu singkat, seperti kemerahan di bagian suntikan, lalu mungkin agak sedikit pusing ataupun demam. Ini semua adalah hal yang wajar dan tanda bahwa vaksinnya bekerja, dan ini akan hilang dalam beberapa hari. Kita lihat simulasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang sudah dibuat oleh Kemenkes kita. COVID-19 merupakan penyakit menular yang berdampak bagi kehidupan masyarakat. Salah satu cara untuk mencegah penularannya adalah dengan imunisasi. Imunisasi dapat dilakukan di layanan kesehatan pada seseorang yang berusia 18 hingga 59 tahun dan memiliki kondisi tubuh yang sehat. Lalu, bagaimanakah teknis pelaksanaan imunisasi? Pertama, pasien datang sesuai dengan jadwal yang tertera di dalam undangan atau tiket registrasi elektronik. Petugas Fasiankes memastikan pasien datang menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, serta melakukan cek suhu tubuh. Pasien yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius dan atau saat ditanyakan oleh petugas, pasien memiliki keluhan kesehatan, akan diarahkan menuju ruang pemeriksaan umum. Kemudian, untuk pasien yang memiliki suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius dan atau tidak memiliki keluhan kesehatan, akan diarahkan ke ruang tunggu sesuai protokol kesehatan. Jaga jarak minimal 1-2 meter. Pada meja pertama dilakukan pendaftaran sesuai urutan kedatangan untuk melakukan verifikasi serta pencatatan data pasien. Selanjutnya, pasien diarahkan ke meja kedua, yaitu pemeriksaan kesehatan atau screening kesehatan. Petugas kesehatan akan melakukan anamnesa untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit penyerta, serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana seperti memeriksa tekanan darah. Untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta,
Dianjurkan untuk memperoleh imunisasi di fasilitas kesehatan rujukan atau lanjutan oleh dokter ahli dengan diberikan surat pengantar rujukan. Apabila hasil pemeriksaan kesehatan pasien dinyatakan sehat, pasien diarahkan untuk melanjutkan ke meja 3, yaitu untuk pemberian imunisasi dengan prinsip safety injection. Petugas memberikan penjelasan singkat tentang vaksin yang akan diberikan, manfaat dan reaksi simpang atau KIPI yang mungkin terjadi, serta upaya penanganannya. Setelah itu, petugas membersihkan kulit tempat penyuntikan dengan tetes alkohol sekali pakai atau alkohol swab dan menunggu hingga kering. Petugas mengambil vaksin dari vial menggunakan ADS 0,5 ml. Kemudian, petugas menyuntikkan vaksin secara intramuskular. Setelah vaksin disuntikan, jarum ditarik keluar. Kemudian, buang alat suntik habis pakai ke dalam safety box. Setelah selesai penyuntikan, petugas memberitahukan untuk datang kembali pada jadwal berikutnya sesuai undangan, serta mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu pasca imunisasi untuk menunggu selama 30 menit dengan menerapkan protokol kesehatan. Pada saat menunggu, pasien diberikan edukasi tentang pentingnya upaya pencegahan COVID-19 selain imunisasi, yaitu dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak aman, sambil membagikan leaflet atau media KIE untuk dibaca. Setelah pasien menunggu selama 30 menit dan tidak mengalami keluhan di dalam imunisasi, pasien dianjurkan langsung kembali ke rumah, segera mandi, dan mengganti pakaian yang dipakai ke Fasiankes. Ayo imunisasi, cegah COVID-19.